Di pesta mewah di Bali, kursiku hilang. Kamu bukan keluarga, ujar mertuaku. Mereka tertawa puas melihatku terhina. Tapi tawa itu berhenti saat aku membatalkan acara yang kubayar. Mereka tidak tahu apa yang sudah kutemukan. Tanya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Telepon di telingaku terasa panas. Di seberang sana, seorang klien penting, seorang Datin Sri dari Malaysia, sedang mengubah rencana tempat duduk untuk pernikahan putrinya yang akan berlangsung 3 jam lagi. Di depanku, manajer catering hotel bintang 5 menatapku cemas, menunggu keputusan soal canape. Di sisi kiriku, asistenku, Rina, mengangkat sebuah tablet yang menunjukkan 2 pilihan desain pencahayaan yang berbeda. Rina, pilih yang opsi B, lebih dramatis, ujarku pelan, menutup mikrofon ponselku sejenak. Pak Benny, kita tambah udang gulung 5 nampan lagi. Saya akan tangani Datin. Aku kembali ke teleponku. Datin, saya mengerti. Tapi memindahkan meja nomor 3 ke sebelah meja nomor 12 akan merusak alur jalan pengantin. Bagaimana jika kita pindahkan meja 12? Inilah duniaku. Aku Syafira. Dan ini adalah Gemerlap Pesta. Event organizer yang kubangun dengan darah, keringat, dan air mata dari sebuah ruko sempit di Kebayoran Lama, menjadi perusahaan yang kini menangani pesta paling bergengsi di Jakarta. Namaku adalah jaminan. Jika Syafira yang menangani, acara itu pasti sempurna. Aku dikenal teliti sampai ke detail terkecil. Aku tahu perbedaan antara mawar, avalanche, dan vendela, hanya dari aromanya. Aku bisa mengatur logistik untuk mendatangkan koki Michelin Star dari Paris hanya untuk 1 malam. Aku adalah Ratu Pesta Jakarta, tempat para elit menitipkan reputasi mereka. Aku membangun ini sendirian. Tidak ada warisan, tidak ada nama keluarga yang membukakan pintu. Hanya kerja keras. Ironisnya, justru kesuksesanku inilah yang membawaku ke dalam lingkaran keluarga Suryadinata. 5 tahun lalu, aku mengatur acara peluncuran properti mewah milik mereka. Di sanalah aku bertemu Arga Suryadinata. Dia adalah putra bungsu, si anak emas yang tampan, karismatik, dan terbiasa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Dia berbeda dari klien-klienku yang kaku. Dia tertawa lepas. Dia memujiku bukan sebagai vendor, tapi sebagai seniman. Aku, yang terbiasa fokus pada pekerjaan, goyah. Kami jatuh cinta. Atau setidaknya, aku pikir kami begitu. Pernikahan kami menjadi sorotan utama. Pemilik Kio biasa menaklukkan Pangeran Suryadinata. Media menyukainya. Tapi ada satu orang yang tidak. Rianti, Ibu Arga. Sejak hari pertama Arga memperkenalkanku padanya di rumah mereka yang megah di Menteng, aku tahu aku tidak diterima. Rianti menatapku dari atas ke bawah. Bukan tatapan marah, tapi tatapan menilai. Seolah-olah dia sedang memeriksa kualitas sepotong kain di pasar. Oh, jadi ini Syafira, katanya saat itu. Suaranya halus namun dingin. Dia tidak menyalamiku. Dia hanya memegang cangkir teh porselennya. Arga bilang kamu punya bisnis. Iyo, ya? Mengatur bunga dan taplak meja. Lucu sekali. 5 tahun berlalu. Dan, lucu sekali, itu masih terngiang di telingaku. Bagi Rianti, aku adalah anomali. Aku tidak berasal dari lingkaran mereka. Aku tidak bersekolah di Swiss. Nama belakang orang tuaku tidak tercantum dalam daftar tamu acara sosialita manapun. Aku adalah pekerja. Dan di mata Rianti, seorang Suryadinata tidak menikahi pekerja. Mereka menikahi pewaris. Aku hanyalah seseorang yang beruntung bisa masuk ke keluarga mereka, menempel pada kekayaan mereka. Padahal, kenyataannya seringkali terbalik. Sejak menikah, aku sadar bahwa Gemerlap Pesta seringkali menjadi penopang gaya hidup Arga. Arga tidak punya pekerjaan tetap. Dia mengawasi beberapa proyek keluarga
yang artinya dia datang ke rapat, minum kopi mahal, lalu pergi bermain golf. Bisnisku, sebaliknya, sangat nyata dan sangat menguntungkan. Syafira, sayang, aku pakai kartumu ya untuk beli jam tangan, katanya suatu sore, sebulan lalu. Arga, jam tanganmu sudah ada selusin. Jawabku, lelah. Ini beda. Ini investasi. Lagi pula, kamu kan habis dapat proyek besar dari kedutaan. Anggap saja merayakan kesuksesanmu. Aku membiarkannya. Selalu begitu. Aku terlalu sibuk bekerja untuk berdebat. Aku sibuk membayar tagihan, mengurus ratusan karyawan, dan memastikan reputasiku tetap sempurna. Sementara Arga sibuk menjadi seorang Suryadinata. Malam itu, setelah acara Datin Sri selesai dengan sukses besar, aku pulang ke rumah kami. Rumah itu besar, mewah, dan dingin. Arga belum pulang. Seperti biasa, aku memeriksa ponselku. Tidak ada pesan darinya. Hanya ada satu pesan baru yang masuk beberapa menit lalu. Dari Rianti. Isinya singkat. Datang ke Menteng besok pagi. Jam 10. Jangan terlambat. Aku ada tugas untukmu. Aku menghela napas panjang. Tugas. Bukan permintaan. Rianti tidak pernah meminta. Dia selalu memerintah. Bahkan padaku, menantunya, dia berbicara seolah aku adalah salah satu stafnya. Aku tahu ini bukan sekadar obrolan pagi. Ini pasti sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan menguras tenaga, waktu, dan mungkin kewarasanku. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar di lorong. Wajah lelah seorang wanita sukses. Tapi di mata keluarga suamiku, aku masih gadis pengatur taplak meja yang beruntung. Aku memejamkan mata sejenak, menguatkan diri. Apapun yang Rianti inginkan besok, aku akan menanganinya. Seperti biasa, dengan profesional. Karena itulah aku, Syafira, sang ratu pesta. Aku bisa menangani apa saja. Setidaknya, itulah yang kupikirkan saat itu. Aku tidak tahu bahwa tugas ini bukanlah sekadar pesta. Ini adalah awal dari akhir segalanya. Pukul 10 pagi tepat, aku memarkir mobilku di depan rumah megah di Menteng. Udara Jakarta pagi itu sudah terasa gerah, tapi di dalam rumah Rianti, suhunya selalu dingin. Aku masuk. Rianti sudah duduk di ruang tamunya yang bergaya klasik Eropa, dikelilingi perabot kayu gelap dan lukisan-lukisan mahal. Dia sedang menyeruput teh dari cangkir porselennya. Dia tidak menatapku saat aku masuk. Dia sibuk mengagumi kukunya yang baru saja dimanikur. Kamu terlambat 2 menit, katanya, tanpa basa-basi. Maaf, Bu. Lalu lintas di Kuningan padat. Jawabku tenang. Aku sudah terbiasa. Alasan. Duduk. Aku duduk di sofa berlapis beludru di seberangnya, menjaga punggungku tetap tegak. Rianti meletakkan cangkirnya. Aku akan berulang tahun ke-60 dalam 3 bulan. Saya ingat, Bu. Selamat. Aku tidak butuh ucapanmu, potongnya. Aku butuh pestamu. Aku mau kamu yang mengaturnya. Aku sedikit terkejut. Rianti biasanya menggunakan jasa event organizer lain, yang berasal dari lingkaran mereka, hanya untuk memastikan aku tidak terlibat. Tentu, Bu. Ibu mau konsep seperti apa? Di Jakarta. Dia tertawa kecil. Tawa yang meremehkan. Jakarta? Membosankan. Aku mau di Bali. Di resort paling mewah di Nusa Dua. Aku mau ini menjadi pesta tahun ini. Semua orang penting akan diundang. Duta besar, menteri, kolega bisnis ayah Arga dari Singapura dan Hong Kong. Ini bukan sekadar pesta ulang tahun, Syafira. Ini penegasan status. Keluarga Suryadinata. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Ini proyek besar. Sangat besar. Skalanya internasional. Saya mengerti, Bu. Nusa Dua. Resort apa yang ada di pikiran Ibu? Ada beberapa pilihan. Yang paling mahal. Yang punya rooftop menghadap laut. Aku mau orkestra.
Aku mau koki Michelin. Aku mau semua tamu pulang dan membicarakan pesta ini selama setahun ke depan. Anggarannya tidak terbatas. Anggaran tidak terbatas. 3 kata ajaib dalam duniaku. Tapi diucapkan oleh Rianti, itu terdengar seperti ancaman. Kamu yang urus. Pakai perusahaanmu. Tapi jangan permalukan aku. Jangan pakai vendor-vendor murahmu yang biasa. Aku mau yang terbaik. Mengerti? Mengerti, Bu. Saya akan siapkan proposal dan mood board minggu depan. Aku tidak butuh proposal, katanya tajam. Aku sudah memberimu arahan. Kerjakan saja. Dia berdiri, menandakan pertemuan selesai. Aku bahkan belum ditawari minum. Oh, dan Syafira, tambahnya saat aku berbalik di pintu. Iya, Bu. Arga bilang bisnismu sedang bagus. Buktikan. Aku keluar dari rumah itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ini adalah tantangan profesional yang luar biasa. Jika aku berhasil, Gemerlap Pesta akan naik ke level yang baru. Di sisi lain, aku tahu Rianti memberiku tugas ini bukan karena dia percaya padaku. Dia memberikannya karena jika aku gagal, dia punya alasan sempurna untuk menghancurkanku di depan Arga dan seluruh keluarga. Kegagalan ini akan menjadi bukti bahwa aku memang tidak selevel. Aku tidak akan memberinya kepuasan itu. Selama 2 bulan berikutnya, aku bekerja seperti mesin. Aku terbang ke Bali 4 kali untuk survei lokasi. Aku memilih The Apex, sebuah resort ultra mewah yang baru dibuka di Nusa Dua, yang memiliki rooftop venue paling spektakuler dengan pemandangan laut 360 derajat. Aku menegosiasikan kontrak dengan vendor-vendor terbaik di Asia Pasifik. Orkestra dari Singapura, koki tamu dari Perancis, pemasok bunga impor dari Belanda, dan desainer pencahayaan dari Australia. Ini akan menjadi mahakaryaku. Aku mendedikasikan seluruh waktuku untuk proyek ini. Arga semakin jarang terlihat di rumah. Rapat proyek baru, sayang, katanya. Ibu juga menyita waktuku untuk urusan pesta. Aku memakluminya. Aku terlalu sibuk untuk curiga. Sampai masalah pertama muncul. 2 minggu sebelum acara, manajer keuanganku, Budi, masuk ke ruanganku. Wajahnya cemas. Mbak Syafira, pembayaran termin kedua untuk The Apex Bali belum masuk dari pihak Suryadinata. Aku mengerutkan kening. Sudah difakturkan. Sudah 2 minggu lalu, Mbak, dan pagi ini, vendor bunga dari Belanda juga email. Mereka belum terima deposit. Mereka tidak akan mengirimkan bunga mawar, Ocean Song, pesanan kita jika tidak dibayar lusa. Aku merasakan firasat buruk. Aku segera menelepon bagian keuangan keluarga Suryadinata. Teleponku dialihkan ke voicemail. Aku mengirim email. Tidak ada balasan. Malamnya, aku bertanya pada Arga. Arga, tim keuanganmu belum membayar vendor Bali. Aku dikejar-kejar orang. Arga sedang bermain ponsel. Dia tampak terusik. Astaga, Syafira. Itu pasti cuma masalah administrasi. Kamu tahu kan staf ayah sudah tua-tua. Lambat kerjanya. Kamu urus saja dulu. Aku tidak bisa, urus saja dulu. Arga, ini tagihan miliaran rupiah. The Apex mengancam akan membatalkan venue kita. Arga menghela napas, seolah aku yang merepotkan. Ya sudah, aku akan bicara pada ayah besok. Beres. Tapi besoknya tidak beres. Lusa, situasinya semakin parah. Manajer orkestra meneleponku langsung dari Singapura. Mereka menuntut pembayaran di muka. Aku panik. Bukan panik karena uangnya, tapi panik karena reputasiku. Gemerlap Pesta tidak pernah gagal membayar vendor. Aku terpojok. Acara ini tinggal seminggu lagi. Semua tiket tamu penting sudah dibagikan. Membatalkan acara ini akan menjadi aib besar bagi Suryadinata, dan kehancuran profesional bagiku. Aku membuat keputusan sulit. Aku menelepon Budi. Budi, pakai kredit lain perusahaan kita. Bayar semua vendor Bali. Lunasi The Apex, orkestra,
bunga, semuanya. Pakai jaminan, gemerlap pesta. Tapi Mbak, Budi terdengar syok. Ini risiko besar. Ini uang perusahaan kita. Bagaimana kalau mereka tidak mengganti? Mereka akan ganti, kataku, mencoba meyakinkan diriku sendiri. Ini keluarga Suryadinata. Mereka tidak mungkin tidak bayar. Malam itu, aku memberitahu Arga apa yang telah kulakukan. Aku mengharapkan dia marah atau setidaknya kaget. Tapi reaksinya aneh. Dia lega, terlalu lega. Dia memelukku erat. Kamu memang penyelamatku, Syafira. Aku tahu aku selalu bisa mengandalkanmu. Terima kasih, sayang. Aku janji, setelah pesta ini selesai, aku akan pastikan ayah mengganti semuanya, plus bonus untukmu. Dia mencium keningku dan tidur nyenyak malam itu. Sedangkan aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar kami. Sesuatu terasa sangat salah. Kenapa keluarga konglomerat sebesar Suryadinata tidak bisa membayar tagihan pesta? Kenapa Arga terlihat begitu lega seolah aku baru saja menyelamatkannya dari jurang? Kecurigaan itu mulai tumbuh. Sebuah benih kecil keraguan yang menusuk di dadaku. Tapi aku menepisnya. Aku harus fokus. Pesta harus sukses. Aku harus terbang ke Bali dalam 3 hari untuk persiapan akhir. Aku tidak punya waktu untuk paranoia. Aku hanya tidak tahu bahwa di Bali nanti, aku tidak hanya akan menghadapi pesta. Aku akan menghadapi kebenaran. Aku tiba di Bali 3 hari sebelum hari H. Udara Pulau Dewata yang hangat biasanya langsung membuatku rileks. Tapi kali ini tidak. Perasaanku tidak enak. Seperti ada batu besar yang mengganjal di perutku. Resort, The Apex, menyambutku seperti seorang ratu. Tentu saja, namaku tertera sebagai penjamin lunas di seluruh tagihan mereka. Ibu Syafira, selamat datang kembali. Suite Anda sudah kami siapkan. Pak Arga sudah menunggu di venue, kata manajer resort dengan senyum lebar. Aku langsung menuju rooftop. Pemandangannya persis seperti yang kubayangkan. Spektakuler. Laut biru Nusa Dua terhampar tak berbatas. Timku dari Gemerlap Pesta sudah bekerja, memasang rangka untuk panggung orkestra dan struktur untuk instalasi bunga. Arga ada di sana, sedang tertawa dengan seorang desainer pencahayaan. Saat melihatku, senyumnya sedikit memudar sebelum akhirnya dia memelukku. Sayang, kamu sampai. Bagus, bagus. Lihat, keren kan? Ini akan jadi pesta gila, katanya. Tapi matanya tidak menatap mataku. Dia melirik ke ponsel di tangannya. Arga, aku harus bicara soal pembayaran, kataku pelan, menariknya ke sudut. Astaga, Syafira, baru sampai sudah bicara kerjaan. Tenang saja, semua sudah beres. Ayah sudah transfer. Kamu tinggal fokus bikin pesta ini sempurna. Oke? Transfer kemana? Budi bilang rekening kita belum menerima apa-apa. Itu, transfer internasional. Sayang. Butuh waktu. Kan dari Singapura. Sudah. Jangan khawatir. Ayo, aku mau tunjukkan sesuatu di area kolam. Dia mengganti topik. Lagi. Selama 2 hari berikutnya. Polanya selalu sama. Arga sibuk, tapi tidak jelas sibuk apa. Dia selalu menghilang berjam-jam dengan alasan, menelepon tamu, atau rapat dengan sepupu. Dia lebih sering memegang ponselnya daripada memegang tanganku. Dia gelisah, tapi menutupinya dengan tawa yang terlalu keras dan antusiasme yang dipaksakan. Kecurigaanku, yang tadinya hanya benih kecil, kini mulai bertunas. Aku tahu Arga berbohong. Tapi aku tidak tahu seberapa besar kebohongannya. Malam itu, 1 hari sebelum pesta, adalah puncaknya. Kami kembali ke suite kami yang mewah setelah makan malam yang canggung dengan beberapa kerabat Arga yang sudah tiba. Aku lelah luar biasa. Aku hanya ingin mandi air panas dan tidur. Arga langsung masuk ke kamar mandi untuk mandi. Aku duduk di tepi tempat tidur, memijat pelipisku. Ponsel Arga tergeletak di meja nakas di sebelahku. Layarnya menyala. Sebuah notifikasi WhatsApp baru saja masuk. Aku biasanya tidak pernah
Sungguh, tidak pernah menyentuh ponselnya. Aku menghargai privasi, tapi nama pengirimnya membuat darahku berhenti mengalir. Fania. Aku tahu nama itu. Tentu saja aku tahu. Fania. Cinta pertama Arga. Wanita yang diinginkan Rianti untuk menjadi menantunya. Wanita, selevel, yang selalu dibandingkan denganku secara halus dalam setiap pertemuan keluarga. Jantungku berdebar sangat kencang hingga terasa sakit. Tanganku gemetar. Aku tidak menyentuh ponselnya. Aku hanya membaca pratinjau pesan di layar kunci itu. Satu pesan. Aku nggak sabar ketemu di Bali. Sayang, apa kamu sudah bilang padanya? Ibu bilang semua beres. Bilang padanya. Padanya. Itu pasti aku. Bilang apa? Ibu bilang semua beres. Rianti. Beres. Suara air dari kamar mandi tiba-tiba terdengar memekakan telinga. Ruangan ber-AC itu mendadak terasa pengap. Semua beres. Apa yang beres? Kenapa Fania datang ke Bali? Perutku mual. Ini bukan sekadar kecurigaan. Ini adalah pengkhianatan. Aku memejamkan mata, berusaha bernapas. Jangan bereaksi. Jangan gegabah. Aku butuh lebih. Aku butuh bukti. Seorang Syafira tidak bertindak berdasarkan satu pesan WhatsApp. Arga keluar dari kamar mandi beberapa menit kemudian, mengenakan jubah mandi hotel. Aku lelah sekali, keluhnya, mengeringkan rambutnya dengan handuk. Rapat seharian bikin pusing. Rapat apa? Tanyaku. Suaraku berusaha kuatur setenang mungkin. Ah, biasa. Properti. Ayah memintaku mengurus beberapa hal. Membosankan. Aku tidur duluan ya, sayang. Dia bahkan tidak menatapku. Dia merebahkan diri di tempat tidur, memunggungiku, dan dalam 10 menit, aku bisa mendengar napasnya yang teratur. Dia tidur. Dia bisa tidur. Sementara aku, mataku terbuka lebar menatap langit-langit. Apa kamu sudah bilang padanya? Aku tidak bisa tidur. Pukul 2 pagi. Suara napas Arga yang tenang terdengar seperti penghinaan. Aku bangkit dari tempat tidur. Aku berjalan pelan ke area kerja di suite itu. Laptop Arga ada di sana. Di atas meja. Terbuka. Dia selalu ceroboh dengan gawai. Dia tidak pernah mengunci apa-apa. Dia terlalu terbiasa ada orang lain yang membereskan masalahnya. Tanganku tidak lagi gemetar. Aku merasa dingin. Aku duduk di kursi itu. Aku menggerakkan trackpad. Layarnya menyala. Dia sedang membuka emailnya. Aku tidak tahu apa yang kucari. Mungkin tiket pesawat atas nama Fania. Mungkin reservasi hotel. Tapi mataku tertuju pada sebuah folder di sidebar emailnya. Labelnya, penting, aset. Rasa penasaran profesional mengalahkan rasa sakit hatiku. Aset? Aku membuka folder itu. Isinya bukan tentang properti baru atau investasi yang menguntungkan. Isinya adalah kehancuran. Email-email antara Arga dan ayahnya, Bintara Suryadinata. Email-email ke beberapa bank besar di Jakarta dan Singapura. Kepada YTH. Bapak Restu, kami mohon perpanjangan waktu untuk pembayaran pokok utang yang jatuh tempo. Arga, kamu harus cairkan sisa dana di rekeningmu. Kita butuh untuk menutupi bunga pinjaman. Pak Bintara, dengan berat hati kami informasikan bahwa aset di Sentul harus kami sita jika tidak ada pembayaran dalam 7 hari. Aku terus menggulir. Puluhan email. Diskusi tentang penjualan rumah di Australia di bawah harga pasar. Surat dari pengacara yang membahas perlindungan aset dari kreditor. Napasku tercekat. Mereka bukan sekadar kesulitan keuangan. Mereka bangkrut. Keluarga Suryadinata, konglomerat yang dihormati itu, ternyata tinggal cangkangnya saja. Mereka telah menggadaikan segalanya. Dan pesta ini, pesta ulang tahun Rianti yang ke-60. Pesta miliaran rupiah yang sedang kubayar dengan uang perusahaanku, uang hasil kerja kerasku. Itu semua bohong. Ini bukan perayaan. Ini adalah fasad. Topeng terakhir. Pertunjukan putus asa untuk menjaga citra di depan para kolega bisnis dan investor,
dengan harapan konyol bahwa penampilan kemewahan ini bisa menarik suntikan dana segar sebelum semuanya runtuh total. Dan aku adalah sponsornya yang bodoh. Aku adalah istri beruntung yang mereka manfaatkan untuk membiayai kebohongan terakhir mereka. Rasa mual itu kembali, lebih kuat. Aku berlari ke kamar mandi dan muntah. Semua kemewahan, semua pujian palsu, semua kebohongan Arga. Semuanya keluar. Aku membasuh wajahku. Aku menatap pantulanku di cermin. Mataku merah, tapi tatapanku tajam. Ini belum selesai. Jika mereka berbohong soal ini, kebohongan apa lagi yang mereka sembunyikan? Aku kembali ke laptop. Aku kembali ke laptop Arga. Tanganku kini stabil. Bukan lagi rasa sakit atau kaget yang kurasakan. Ini kemarahan. Kemarahan yang dingin dan terfokus. Jika mereka berbohong soal uang, mereka pasti berbohong soal Fania. Aku mengetik, Fania, di kolom pencarian email. Hasilnya langsung muncul. Bukan hanya satu. Ada puluhan. Email antara Arga dan Fania. Email antara Arga dan agen perjalanan. Benar saja. Sebuah tiket pesawat. Kelas bisnis. Jakarta ke Bali. Atas nama Fania Pramesti. Tanggal kedatangan besok pagi. Hari H pesta. Bukan hanya itu. Ada reservasi hotel di The Apex. Di hotel yang sama denganku. Sebuah ocean suite di lantai yang berbeda. Dibayar penuh. Tentu saja, email konfirmasi pembayaran itu tidak menggunakan kartu kredit Arga. Dia menggunakan kartu perusahaan. Perusahaanku. Arga menggunakan uang, gemerlap pesta, untuk membayar kamar selingkuhannya di hotel yang sama tempat istrinya sedang bekerja mati-matian untuk menyelamatkan reputasi keluarganya. Bahkan jika aku berhenti di sini, itu sudah cukup. Cukup untuk menceraikannya. Cukup untuk menuntutnya. Tapi aku tidak berhenti. Aku kembali ke folder penting, aset, tadi. Aku merasa ada yang kulewatkan. Mataku memindai daftar file. Ada satu subfolder yang tadi tidak terlalu kuperhatikan. Namanya, pribadi, Arga. Aku membukanya. Hanya ada 3 file di dalamnya. Salah satunya membuat jantungku berhenti berdetak selama sedetik. Draft kesepakatan, AS. Arga Suryadinata. SW. Syafira Wiryawan. Inisial nama gadisku. Aku membukanya. Itu adalah draft dokumen perceraian. 16 halaman. Disiapkan oleh salah satu firma hukum termahal dan terkejam di Jakarta. Aku melihat tanggal di halaman pertama. Draft ini dibuat 3 minggu lalu. 3 minggu. Seminggu sebelum Rianti memanggilku ke Menteng dan menugasiku untuk mengatur pesta ini. Mereka sudah merencanakan ini. Mereka tahu mereka akan menceraikanku. Bahkan sebelum mereka memintaku membayar pesta mereka. Aku membaca sekilas poin-poinnya. Pembagian harta. Aku tidak mendapatkan apa-apa dari aset keluarga Suryadinata. Tentu saja. Dan untuk gemerlap pesta, mereka bahkan mencoba mengklaim sebagian sahamnya sebagai aset bersama yang dikembangkan selama pernikahan. Kepalaku pening. Ini bukan sekadar perceraian. Ini adalah perampokan yang terencana. Dan kemudian, aku melihat file terakhir di folder itu. File yang akan mengubah segalanya. Namanya sederhana. Poin pidato, Pesta R. Pesta Rianti. Aku pikir itu mungkin draft pidato selamat datang Arga untuk ibunya. Aku salah. Aku membukanya. Itu bukan pidato selamat datang. Itu adalah sebuah naskah. Naskah penghinaanku. Itu adalah poin-poin yang disiapkan Rianti untuk Arga. Untuk diucapkan di puncak acara. Setelah kue ulang tahun dipotong. Setelah semua tamu penting hadir. Setelah aku, Sangyo, memastikan semuanya sempurna. Aku membacanya, kata demi kata. Mulai dengan ucapan terima kasih kepada tamu. Ucapan khusus untuk Ibu Rianti. Sebut dia, inspirasi. Transisi halus ke
Pengumuman pribadi yang penting. Poin utama, ucapkan dengan nada berat hati, tapi tegar. Di malam yang spesial ini, dikelilingi keluarga dan sahabat, ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Saya dan Syafira telah memutuskan untuk menempuh jalan kami masing-masing. Ini adalah keputusan yang sangat berat, yang kami ambil bersama-sama setelah pemikiran panjang. Syafira adalah wanita yang hebat, seorang pekerja keras yang dedikasinya pada karir sangat saya kagumi. Di sini ada catatan kecil di Marin, tulisan Rianti yang kukenali, tekankan kata, karir. Namun, kami menyadari visi kami untuk masa depan tidak lagi sejalan. Dia merasa tidak bisa beradaptasi dengan tuntutan dan tanggung jawab sebagai seorang Suryadinata. Dia ingin fokus penuh pada bisnisnya. Lagi, catatan, pastikan kamu terlihat sebagai korban yang suportif. Kami akan tetap berteman baik dan meminta doa restu dari semua. Tutup. Peluk ibu. Fania akan bergabung dengan keluarga setelah pidato. Aku membacanya sekali lagi. Lalu sekali lagi. Semuanya terpasang di tempatnya. Rencana mereka begitu kejam, begitu licik, dan begitu sempurna. Mereka akan menggunakan keahlianku, reputasiku, dan uangku untuk mengadakan satu pertunjukan terakhir demi menyelamatkan muka mereka. Dan setelah pertunjukan selesai, mereka akan membuangku. Di depan semua orang. Di depan kolega, klien, dan seluruh elit Jakarta. Mereka akan menceraikanku secara publik, dan memutarnya seolah-olah itu adalah kesalahanku. Aku, si wanita karir ambisius yang tidak bisa beradaptasi. Aku, si komoner yang tidak pantas menyandang nama Suryadinata. Rianti akan mendapatkan apa yang dia inginkan, menyingkirkanku. Arga akan mendapatkan apa yang dia inginkan, Fania, dan Citra sebagai suami baik hati yang ditinggalkan. Dan aku akan ditinggalkan dengan malu, reputasi profesional yang mungkin hancur, dan yang paling penting, tagihan miliaran rupiah untuk pesta perceraianku sendiri. Aku tidak menangis. Anehnya, tidak ada air mata. Yang ada hanyalah rasa dingin yang membekukan. Kemarahan yang begitu murni dan tajam hingga rasanya seperti bilah es di dalam dadaku. Mereka salah menilaiku. Mereka pikir aku hanya gadis pengatur taplak meja. Mereka pikir aku akan hancur dan menangis. Aku meraih ponselku. Dengan tangan yang kini sangat stabil, aku mulai bekerja. Aku memotret setiap layar. Email tentang kebangkrutan. Email tentang utang bank. Email tiket pesawat dan reservasi hotel Fania. Seluruh draft dokumen perceraian yang berisi klaim mereka atas perusahaanku. Dan yang paling penting, naskah penghinaan, itu. Aku mengirim semua gambar itu ke email pribadiku yang paling aman, yang tidak terhubung ke ponsel atau laptop kerjaku. Aku mengirim salinannya ke cloud storage pribadi. Lalu aku menghapus semua foto dari galeri ponselku. Aku menghapus riwayat pencarian di email Arga. Aku menutup laptopnya dengan pelan, mengembalikannya persis seperti semula. Aku berjalan ke balkon suite kami. Laut Nusa Dua terbentang gelap dan tenang di bawah cahaya bulan. Pukul 4 pagi. Udara malam Bali terasa asin di kulitku. Arga masih tertidur lelap di dalam. Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidur seperti bayi, bermimpi tentang bagaimana dia akan menghancurkan hidupku besok malam. Aku menatap lautan. Rianti menginginkan pesta tahun ini. Oh, aku akan memberikannya. Aku akan memberinya pesta yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang hadir. Pertunjukan akan tetap berlangsung. Dekorasi akan sempurna. Orkestra akan bermain dengan indah. Tapi naskahnya telah berubah. Dan sekarang, aku yang menjadi sutradaranya. Pagi itu aku bangun bukan karena alarm. Aku bangun karena tekad. Arga masih tertidur di sampingku. Napasnya tenang. Dia pasti lelah setelah kemarin sibuk berbalas pesan dengan Fania, memastikan kedatangannya aman, dan mungkin membaca ulang naskah penghinaanku yang disiapkan ibunya. Aku memandangnya sejenak. Pria yang kunikahi. Pria yang wajahnya kukenali, tapi hatinya tidak.
Aku bangkit tanpa suara. Aku mandi, mengenakan seragam kerjaku, kemeja hitam rapi, celana bahan, dan headset komunikasi. Aku minum 2 gelas air putih. Tidak sarapan. Perutku tidak bisa menerima apa-apa. Ada api dingin di dalamnya. Dan itu sudah cukup memberiku energi. Pukul 7 pagi. Aku sudah berada di rooftop. Tim, gemerlap pesta, yang kupercaya sudah bergerak sejak subuh. Udara pagi Bali masih segar, beraroma garam laut. Rina, aku mau cek mawar, Ocean Song, yang dari Belanda. Pastikan suhunya stabil sebelum dipasang. Jangan sampai ada yang layu sebelum acara. Kataku lewat headset. Lili putih dan tubrose untuk meja tamu bagaimana, Bu? Semprot dengan air mineral setiap jam. Aku tidak mau ada aroma yang pudar. Aku mau tamu bisa mencium wangi bunga segar, bukan wangi kolon, ujarku. Selama 12 jam berikutnya, aku adalah mesin. Aku bukan Syafira sang istri. Aku adalah Syafira sang pemilik, gemerlap pesta. Aku memeriksa setiap detail. Aku berdiri di dapur banquet, mencicipi konsome jamur yang akan menjadi hidangan pembuka. Terlalu asin, kataku pada koki eksekutif Prancis yang kami datangkan. Dia mengerutkan kening, tidak biasa dikritik. Aku mengambil sendok baru. Cicipi. Garamnya menutupi aroma truflenya. Buat ulang. Aku akan kembali dalam 1 jam. Aku memeriksa sound system bersama orkestra dari Singapura. Maestro, sapaku pada sang konduktor. Saat keluarga Suryadinata masuk, aku mau komposisi yang megah. Jupiter, dari host. Tapi saat mereka tiba di meja, turunkan volumenya perlahan. Aku mau ada kontras dramatis. Aku mengatur pencahayaan. Lampu sorot di panggung jangan terlalu putih. Aku mau warna champagne hangat. Ini pesta, bukan ruang operasi. Setiap detail, setiap sendok garpu, setiap kelopak bunga, setiap not musik, aku periksa dengan ketelitian seorang jenderal yang bersiap perang. Timku bekerja tanpa celah. Mereka tahu ini adalah proyek terbesar kami. Mereka tidak tahu ini adalah proyek terakhirku sebagai seorang Suryadinata. Pukul 5 sore. Venue sudah siap. Sempurna. Meja-meja bundar ditutupi taplak linen Prancis terbaik. Rangkaian bunga lili dan mawar setinggi 1 meter menjulang anggun. Ribuan lampu peri berkelip di antara instalasi kain sutra yang menjuntai dari langit-langit sementara. Panggung orkestra sudah siap. Dan di tengah, meja utama. Meja bundar paling megah untuk 12 orang. Ah, ya. 12. Rina sempat bertanya padaku pagi tadi. Bu, daftar tamu dari keluarga inti Suryadinata totalnya 13, termasuk ibu dan Pak Arga. Tapi layout dari Bu Rianti yang baru masuk semalam hanya minta 12 kursi di meja utama. Apa ada yang salah? Aku tersenyum pada Rina. Tidak, Rin. Tidak salah. Ikuti saja layout dari Bu Rianti. Beliau pasti punya alasan. Rina tampak bingung tapi mengangguk. Dia sudah terbiasa dengan permintaan aneh klien super kaya. Pukul 6 sore. Aku kembali ke suite. Arga sedang bersiul sambil memakai dasi. Dia tampak bersemangat. Tentu saja. Ini malam pertunjukannya. Wow, sayang. Katanya saat melihatku. Kamu seharian di mana? Aku cari-cari. Pestanya pasti hebat, ya? Pasti, jawabku singkat. Aku mau mandi. Aku mengunci pintu kamar mandi. Aku berdiri di bawah pancuran air panas selama 10 menit. Aku tidak memikirkan apa-apa. Aku hanya mengosongkan pikiranku. Lalu aku bersiap. Aku sudah menyiapkan gaun ini secara khusus. Aku tidak memakai gaun pesta yang biasa. Aku memilih gaun custom dari desainer favoritku. Gaun satin silk berwarna hijau emerald pekat. Warnanya memancarkan kemewahan. Warna uang, sekaligus warna racun. Potongannya sederhana tapi tegas. Memeluk tubuhku dengan sempurna, dengan punggung terbuka. Aku menata rambutku sendiri, menyanggulnya dengan rapi dan elegan. Aku memakai riasan wajah yang kuat. Mata smoky yang tajam dan lipstik merah tua.
Perhiasan yang kupakai hanya satu, anting berlian pemberian ayahku almarhum, satu-satunya warisan berharga darinya. Aku tidak memakai satupun perhiasan dari Arga atau keluarga Suryadinata. Saat aku keluar dari kamar mandi, Arga terdiam. Dia menatapku dari atas ke bawah. "Syafira, kamu cantik sekali," katanya. Ada nada aneh dalam suaranya. Mungkin sedikit gugup. "Terima kasih," kataku. "Kamu juga tampan. Naskahmu sudah hafal." Dia tertawa, tapi terdengar gugup. "Naskah apa? Pidato untuk ibu?" "Ah, tentu saja. Santai saja." Dia tidak tahu bahwa aku tahu. Kami berjalan keluar dari suite. Di lobi, kami bertemu dengan seluruh keluarga Suryadinata. Rianti, ayahnya Arga, Bintara, kedua kakak Arga beserta pasangan mereka, dan beberapa paman bibi inti. Total, 12 orang, termasuk Arga. Aku yang ke-13. Rianti tampak seperti ratu. Dia memakai gaun sekuin emas yang sedikit terlalu berkilau untuk usianya, dan kalung berlian yang harganya mungkin bisa menutupi sebagian kecil utang mereka. Dia melihatku. Matanya menyipit sepersekian detik. Dia tidak suka gaunku. Terlalu mencolok. Terlalu kuat. Aku menggeser posisinya sebagai bintang utama malam ini. "Syafira," sapanya dingin. "Akhirnya kamu ganti baju juga. Saya kira kamu akan pakai seragam EOmu ke pesta saya." Kakak iparku tertawa kecil. Aku tersenyum. Senyumku paling manis, paling profesional. "Selamat malam, Bu Rianti. Venue-nya sudah siap. Semua sesuai permintaan ibu. Saya jamin, ini akan jadi pesta yang tidak akan pernah ibu lupakan." Baguslah. Para tamu lain mulai berdatangan. Ratusan elit Jakarta dan Asia. Mereka semua menyapaku dengan hormat. "Syafira, luar biasa. Dekorasinya perfect, seperti biasa. Kamu melampaui dirimu sendiri." Aku adalah sang ratu pesta. Mereka semua menghargaiku. Rianti dan keluarganya melihat itu semua. Aku bisa melihat Rianti sedikit kesal karena perhatian terbagi. Orkestra mulai bermain. Waktunya tiba. Manajer venue memberi isyarat padaku. "Bu Rianti, Pak Bintara, keluarga sekalian, meja utama sudah siap. Silakan," kataku dengan suara yang jelas. Rianti mengangkat dagunya. Dia memimpin rombongan. Bagaikan kawanan singa yang berjalan menuju mangsanya. Arga berjalan di samping ibunya. Aku, sesuai rencanaku, aku berjalan di barisan paling belakang. Menjaga jarak, menikmati pemandangan. Mereka semua berjalan dengan senyum palsu, melambai pada tamu, menikmati kemewahan yang kubayar. Mereka berjalan menuju meja bundar megah di tengah rooftop yang menghadap langsung ke lautan malam Bali. Mereka tidak tahu, mereka sedang berjalan menuju penghinaan mereka sendiri. Musik, Jupiter, dari Holst mengalun megah, persis seperti yang kuarahkan. Setiap langkah keluarga Suryadinata diiringi alunan musik yang dramatis. Ratusan tamu menoleh, memberikan tepuk tangan pelan. Inilah keluarga kehormatan. Inilah pusat alam semesta malam ini. Rianti memimpin, dagunya terangkat tinggi. Bintara, ayahnya Arga, di sampingnya, berusaha terlihat berwibawa. Meski aku tahu di balik setelan mahalnya, dia adalah pria yang dikejar penagih utang. Lalu Arga, si anak emas, tersenyum lebar, sesekali melambai pada teman-temannya di meja lain. Di belakangnya, rombongan kakak-kakak dan ipar-iparku. Total 12 orang. Dan aku, Syafira, berjalan beberapa langkah di belakang mereka. Aku ingin melihat punggung mereka. Aku ingin merekam momen ini. Mereka tiba di meja bundar utama. Meja itu adalah mahakarya. Satu rangkaian bunga raksasa di tengah, dikelilingi belasan lilin kristal tinggi. Piring saji dari porselen bermotif emas. Gelas kristal yang berkilauan tertimpa cahaya chandelier. Dan di setiap piring, ada place card, kartu nama dengan kaligrafi tangan yang indah. Para pelayan restoran, yang sudah di-briefing oleh asisten Rianti di menit terakhir, bukan olehku,
berdiri kaku. Mereka menarik kursi-kursi berat itu satu persatu. Rianti duduk di kursi kehormatan. Bintara di sebelahnya. Arga di sisi lain ibunya. Kakak Arga yang pertama dan istrinya. Kakak Arga yang kedua dan suaminya. Paman dan bibi mereka. Satu persatu, 12 kursi terisi. Aku tiba di meja itu terakhir. Rombongan keluarga sudah duduk. Musik, Jupiter, berhenti. Digantikan alunan biola yang lembut. Aku berdiri. Aku melihat ke sekeliling meja bundar itu. Semua kursi terisi. 12 orang keluarga Suryadinata menatapku. Ada keheningan singkat di meja itu. Keheningan yang aneh. Bukan hening yang damai, tapi hening yang tegang, yang menunggu. Aku tersenyum pada Arga. Sayang, kursiku di mana? Tanyaku pelan. Arga tampak sedikit bingung, seolah dia baru sadar. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Aku berjalan pelan mengitari meja. Aku mencari namaku. Place card, Rianti Suryadinata. Place card, Bintara Suryadinata. Place card, Arga Suryadinata. Place card, Dimas Suryadinata. Place card, Rini Suryadinata. Dan seterusnya. Aku mengitari seluruh meja. Tidak ada place card bertuliskan, Syafira. Dan yang lebih penting, tidak ada kursi ke-13. Hanya ada 12 kursi untuk 12 anggota keluarga. Aku, istri Arga, menantu Rianti, dan wanita yang membayar seluruh pesta ini, tidak punya tempat duduk. Keheningan di meja itu kini terasa berat. Membeku. Para pelayan yang berdiri di dekat pilar tampak sangat gelisah. Manajer resort, Pak Wayan, yang berdiri di seberang ruangan, wajahnya pucat pasi. Dia tahu daftarnya 13. Dia tahu aku adalah klien utamanya. Dia pasti tahu ini adalah sabotase internal. Aku berhenti di belakang kursi Arga. Aku berdiri. Di tengah rooftop mewah itu, dikelilingi ratusan tamu, di pesta yang kurancang sendiri, aku dibiarkan berdiri seperti pelayan yang menunggu perintah. Aku menatap anggota keluarga itu satu persatu. Kakak iparku, Rini, menunduk, pura-pura sibuk membetulkan serbet di pangkuannya. Tapi aku bisa melihat sudut bibirnya berkedut, menahan senyum. Kakaknya yang lain, Dimas, menatapku dengan tatapan kasihan yang dibuat-buat. Rianti. Dia menatapku lurus. Tidak ada rasa kaget di wajahnya. Hanya ada ekspresi dingin, puas, dan penuh kemenangan. Dia berhasil. Dia telah mempermalukanku di depan umum. Lalu aku menatap suamiku. Arga. Dia tidak menatapku. Dia menatap piring kosong di depannya. Seolah porselen itu adalah hal paling menarik di dunia. Aku telah membayangkan momen ini sejak aku membaca naskah pidato itu. Aku pikir aku akan gemetar karena marah. Tapi aku tidak gemetar. Aku merasa sangat tenang. Ketenangan yang menakutkan. Mereka telah menembakkan peluru pertama mereka. Mereka pikir ini adalah akhir bagiku. Mereka tidak tahu. Ini baru permulaan. Aku tetap berdiri. Aku tidak bergerak. Aku menunggu. Aku menunggu mereka memainkan adegan berikutnya dalam sandiwara murahan ini. Seluruh meja menahan napas. Akhirnya, setelah keheningan yang terasa seperti 1 jam, Rianti memecahnya. Keheningan itu pecah. Tapi bukan olehku. Rianti. Dia yang memulainya. Dia meletakkan serbet linennya di pangkuan. Seolah-olah dia baru saja menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia memutar kepalanya ke arahku. Matanya membelalak kaget. Itu adalah akting yang sangat bagus. Dia seharusnya bisa memenangkan piala Oscar untuk peran ibu mertua yang polos dan terkejut. "Loh, Syafira," katanya. Suaranya sengaja dikeraskan sedikit. Cukup untuk membuat orang-orang di meja terdekat menoleh. "Kok kamu berdiri? Astaga!" Dia menoleh ke kiri dan ke kanan, berpura-pura menghitung kursi. 1, 2, 3, 12. Loh, apa kursinya kurang? Dia menatap Arga, lalu menatapku lagi. Wajahnya adalah topeng keprihatinan palsu yang sempurna.
Ya ampun, pasti ada kesalahan di pihak restoran. Memalukan sekali. Arga, cepat panggil pelayan. Minta kursi tambahan. Aku diam saja. Aku tidak bergerak. Aku tidak menanggapi gertakannya. Lalu, hal yang paling menyakitkan terjadi. Arga, suamiku, dia tidak panik. Dia tidak marah pada ibunya atau pihak restoran. Dia tertawa. Bukan tawa keras. Itu adalah tawa kecil yang tertahan di tenggorokan. Tawa yang meremehkan. Tawa yang seolah berkata, "Ah, drama ini lagi." Dia menatapku. Dan untuk pertama kalinya malam itu, matanya bertemu dengan mataku. Tidak ada permintaan maaf di sana. Tidak ada rasa malu. Yang ada hanya kelegaan. "Ops," katanya, masih dengan sisa-sisa tawa di bibirnya. "Kayaknya kita salah hitung. Ya, maaf, sayang." "Maaf, sayang." Dua kata itu menusukku lebih tajam daripada pisau manapun. Dia tidak membelaku. Dia tidak marah. Dia tidak panik mencari kursi untukku. Dia hanya berkata, "Ops." Seolah-olah aku adalah segelas air yang tumpah, bukan istrinya yang sedang dipermalukan di depan ratusan orang. Kita salah hitung. Dia menyertakan dirinya dalam kesalahan palsu yang dirancang ibunya. Dia ada di pihak mereka. Tentu saja. Dia selalu ada di pihak mereka. Aku merasakan tatapan dari seluruh anggota keluarga. Kakak iparku, Rini, tidak lagi menahan senyumnya. Dia sekarang tersenyum secara terbuka, menikmati pemandangan itu. Dimas, kakaknya yang lain, menggelengkan kepala dengan ekspresi, "Kasihan sekali kamu, yang dibuat-buat." Bintara, sang ayah, hanya menatap piringnya. Seolah-olah dia sedang mempelajari pola emas di porselen itu. Dia seorang pengecut, sama seperti putranya. Mereka semua menikmati ini. Mereka menikmati penghinaanku. Ini adalah hukuman publik karena aku, si gadis biasa, berani-beraninya masuk ke lingkaran emas mereka. "Pak Wayan." Rianti memanggil manajer resort dengan suara melengking. "Ini bagaimana? Tamuku satu tidak dapat kursi. Ambilkan kursi dari meja lain. Cepat." Ini adalah paku terakhir di peti matiku. Tamuku. Dia bahkan tidak menyebutku, menantuku. Aku hanyalah tamu. Dan dia menyuruh mereka mengambilkan kursi acak. Kursi tambahan. Kursi sisa. Seperti aku adalah tamu tak diundang yang memelas minta tempat duduk. Aku bisa merasakan ratusan mata tamu lain di rooftop itu kini tertuju padaku. Orkestra masih bermain, tapi suaranya seolah menjauh. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan. Aku bisa merasakan panasnya tatapan mereka. Mereka mengharapkanku menangis. Mereka ingin aku berteriak. Mereka ingin aku membuat keributan, berlari keluar sambil terisak, membuktikan bahwa aku memang tidak bisa beradaptasi, dan terlalu emosional. Aku menarik napas dalam-dalam. Satu kali, aku merasakan udara laut Bali yang asin memenuhi paru-paruku. Rasanya dingin. Sedingin hatiku saat ini. Aku memfokuskan pandanganku. Pertama, aku menatap Arga. Aku menatap matanya begitu lekat hingga senyum, ops, di wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi bingung. Dia tidak mengerti kenapa aku tidak menangis. Lalu, aku memutar kepalaku sedikit. Aku menatap lurus ke mata Rianti. Topeng kagetnya sudah hilang, berganti dengan tatapan kemenangan yang sombong. Aku tersenyum padanya. Senyum kecil, tenang, dan profesional. Senyum yang biasa kuberikan pada klien yang sulit. Dengan suara yang tenang, tapi cukup jelas untuk didengar oleh seluruh meja di tengah alunan musik biola, aku berkata, "Nggak apa-apa, Bu." Wajah Rianti sedikit berubah. Ini di luar naskahnya. Aku melanjutkan. Suaraku tetap datar, mematikan. Sepertinya, aku memang bukan keluarga. Hening. Kali ini, keheningan yang sesungguhnya. Bahkan orkestra sepertinya mengambil jeda sepersekian detik. Senyum di wajah Rini membeku.
Tawa Arga mati total. Mata Rianti menyipit. Kemenangannya baru saja direnggut. Aku tidak menuduh. Aku tidak bertanya. Aku hanya menyatakan fakta. Aku mengkonfirmasi penghinaan mereka. Aku menerimanya. Mereka ingin aku keluar dari meja itu sebagai korban yang terhina. Aku akan keluar. Tapi bukan sebagai korban. Aku adalah Gemerlap Pesta. Aku adalah Syafira. Dan aku tidak akan berdiri di pesta yang kubayar hanya untuk dipermalukan. Aku mengambil satu langkah mundur. Selamat menikmati pestanya, kataku pada meja itu. Lalu, aku berbalik. Aku berbalik dan berjalan. Aku tidak berlari. Aku tidak berjalan terburu-buru. Aku berjalan dengan langkah yang sama terukurnya seperti saat aku memeriksa venue pagi tadi. Punggungku tegak lurus. Dagu terangkat. Gaun emerald green sutraku menyapu lantai marmer dengan anggun. Aku bisa merasakan setiap mata di rooftop itu menusuk punggungku. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan yang kini tak lagi tertahan. Itu Syafira, kan? Dia pergi. Apa yang terjadi di meja utama? Dia tidak terlihat marah, dia terlihat. Aku tidak menoleh. Aku terus berjalan, melewati barisan meja-meja tamu yang menatapku dengan bingung, melewati orkestra yang baru saja memulai komposisi baru, berjalan lurus menuju pintu keluar rooftop. Aku mendengar satu suara memanggilku. Syafira. Itu suara Arga. Suaranya terdengar panik. Aku tidak berhenti. Aku tidak melambat. Aku mengabaikannya. Tentu saja dia panik. Sang sponsor utama baru saja pergi. Aku masuk ke dalam lift kaca yang mewah, menekan tombol L untuk lobi. Saat pintu lift tertutup, aku bisa melihat pantulan rooftop yang gemerlap di belakangku. Pesta itu sempurna, dan aku baru saja meninggalkannya. Lift turun dalam keheningan. Aku menatap pantulan diriku di kaca. Wanita dengan gaun hijau, lipstik merah, dan mata yang berkilat dingin. Tidak ada air mata. Tidak ada penyesalan. Pintu lift terbuka di lobi utama. Suara gamelan yang menenangkan memenuhi ruangan. Berbeda sekali dengan musik orkestra yang dramatis di lantai atas. Lobi itu luas, dipenuhi karya seni Bali, dan beberapa tamu sedang check-in atau bersantai di sofa. Aku tidak pergi ke kamarku. Aku tidak akan bersembunyi. Aku berjalan ke salah satu area duduk yang paling mewah di sudut lobi. Sebuah sofa beludru berwarna krem yang nyaman, terlindung di balik pot-pot palem besar. Aku duduk. Aku meletakkan clutch tasku di sampingku. Aku mengeluarkannya. Ponselku. Aku menatap layar sejenak. Aku menarik napas. Ini bukan lagi urusan hati. Ini bisnis. Ini adalah pengendalian kerusakan untuk Gemerlap Pesta. Aku membuka kontakku. Panggilan pertama. Pak Wayan. Meneer Resort. Telepon berdering 2 kali. Dia pasti masih di atas. Panik karena aku pergi. Halo? Bu Syafira? Ibu di mana? Ada masalah apa? Bapak Arga mencari ibu. Suaranya terdengar panik di seberang sana. Pak Wayan, kataku. Suaraku tenang dan dingin. Saya Syafira dari Gemerlap Pesta. Dengarkan saya baik-baik. Keheningan. Mulai detik ini, jam 9 malam lewat 15 menit, seluruh jaminan finansial, seluruh kredit lain, dan semua pembayaran di muka yang diberikan oleh PT Gemerlap Pesta Utama untuk acara keluarga Suryadinata, saya tarik kembali. Apa? Tapi, Bu. Dia tergagap. Pestanya sedang berlangsung. Hidangan utama akan keluar. Saya tahu, kataku. Dan mulai detik ini pula, seluruh tagihan untuk pesta malam ini, venue, catering, orkestra, bunga, minuman, semuanya, menjadi tanggung jawab pribadi dari Bapak Bintara Suryadinata dan Ibu Rianti Suryadinata. Bukan lagi perusahaan saya. Tapi, Bu Syafira, kami tidak bisa kontraknya dengan Ibu. Kontrak saya dengan Anda didasari oleh itikat baik, Pak Wayan. Dan keluarga Suryadinata baru saja menunjukkan itikat buruk mereka secara publik. Mereka telah melakukan one prestasi.
Aku berbohong sedikit soal istilah hukum, tapi itu terdengar meyakinkan. Anda punya dua pilihan. 1. Anda segera menghentikan pesta itu dan menagih pembayaran penuh pada keluarga Suryadinata sekarang juga. Atau 2. Anda melanjutkan pesta, dan perusahaan saya akan menuntut resort Anda besok pagi karena melanjutkan layanan tanpa persetujuan penjamin. Keheningan total di seberang sana. Aku bisa mendengar napasnya yang berat. Saya sarankan Anda segera cetak tagihannya, Pak Wayan, kataku, dan bawa ke meja utama. Tagih pada Ibu Rianti. Beliau yang memesan pesta ini. Selamat malam. Aku menutup telepon sebelum dia bisa memprotes. 1 selesai. Aku segera membuka grup WhatsApp dengan tim intiku. Budi, Rina, Lili, Koret. Tarik semua layanan yang belum dieksekusi. Sekarang juga. Ponselku langsung berdengung. Rina yang menelepon. Bu, Koret, maksudnya apa? Tanya. Rina, batalkan catering after party. Batalkan midnight snack. Telepon vendornya sekarang. Katakan penjamin mundur. Semua staf, gemerlap pesta. Di venue, kumpulkan barang kalian. Bersiap keluar dari sana dalam 30 menit. Tapi, Bu, lakukan saja. Rina, aku akan jelaskan nanti. Lindungi aset kita. Aku menutup telepon. Panggilan berikutnya. Perusahaan penyewaan yacht. Halo, Bali Paradise Yachts? Saya Syafira. Saya ingin membatalkan charter Samudra Agung untuk besok pagi atas nama Suryadinata. Tapi Bu, depositnya akan hangus. Saya tidak peduli depositnya. Saya hanya ingin memastikan tidak ada tagihan lebih lanjut ke perusahaan saya. Batalkan. Sekarang. Selesai. Panggilan berikutnya. Agen private jet untuk tamu-tamu VVIP mereka yang akan pulang lusa. Batalkan charternya. Selesai. Dan sekarang, yang paling pribadi. Aku menelepon Pak Wayan lagi. Dia langsung mengangkatnya. Suaranya gemetar. Pak Wayan, kataku manis. Satu hal lagi. Saya baru ingat. Ada reservasi di Ocean Suite nomor 1102. Atas nama Fania Pramesti. Aku mendengar Pak Wayan menahan napas. Reservasi itu, lanjutku, menggunakan kartu kredit perusahaan saya sebagai jaminan. Iya, Bu. Betul. Segera nonaktifkan kunci kamar itu. Dan seluruh tagihan suite itu, pindahkan ke tagihan kamar Bapak Arga Suryadinata. Lakukan sekarang juga. Baik, Bu. Baik. Dia terdengar lega karena ini tugas yang lebih mudah. Aku menutup telepon. Selesai. Semua domino telah kuruntuhkan. Aku duduk diam di sofa bludru itu. Lobi terasa sejuk dan damai. Aku bisa mendengar suara air dari kolam di luar. Aku melihat jam di ponselku. Pukul 9:45. 30 menit. 30 menit sejak aku berjalan keluar dari rooftop itu. 30 menit yang baru saja menghancurkan seluruh fasad keluarga Suryadinata. Aku bersandar di sofa. Sekarang, aku hanya perlu menunggu. Menunggu kekacauan itu turun dari lantai atas. Aku tahu itu tidak akan lama. Di atas sana, hidangan utama seharusnya sedang disajikan. Tapi aku tahu, yang akan mereka dapatkan malam ini bukanlah wagyu yang lezat. Mereka akan mendapatkan tagihan. Di rooftop, suasana kembali canggung setelah aku pergi. Aku membayangkannya dengan sangat jelas. Para tamu di meja lain berbisik-bisik, melirik ke meja utama. Di meja utama, Rianti pasti sedang berusaha keras mengendalikan situasi. Anak itu selalu saja dramatis. Aku bisa mendengar suaranya yang dibuat-buat, ditujukan pada kakak Arga. Terlalu banyak bekerja, otaknya jadi tidak stabil. Arga tertawa gugup di sampingnya. Biasa, Bu. Dia pasti lelah. Nanti juga kembali. Ayo, kita lanjutkan. Hidangan utamanya pasti lezat. Mereka mencoba mengabaikan kursi kosong yang menganga di antara mereka. Kursi ke-13 yang tidak pernah ada.
Mereka mengangkat gelas wine mereka, berpura-pura bersulang untuk ulang tahun Rianti. Orkestra, yang sempat bingung, mulai memainkan lagu yang lebih lembut, mencoba menutupi ketegangan. Rianti bersandar di kursinya, senyum kemenangannya kembali. Dia berhasil. Aku telah pergi. Aku telah dipermalukan. Sesuai naskah. Naskah perceraian yang akan diumumkan Arga nanti malam bisa berjalan lebih mulus. Dia bisa bilang aku pergi karena emosional dan tidak stabil. Para pelayan mulai bersiap di sudut ruangan, membawa nampan-nampan perak tertutup. Hidangan utama, Wagyu A5 dengan saus truffle, sudah siap disajikan. Aroma samar yang lezat mulai tercium. Keluarga Suryadinata sudah memegang garpu dan pisau mereka. Saat itulah musiknya goyah. Sang konduktor, maestro dari Singapura itu, tiba-tiba menurunkan tangannya. Para pemain biola berhenti di tengah gesekan. Keheningan yang tiba-tiba ini jauh lebih memekakan daripada keheningan saat aku berdiri tadi. Semua tamu menoleh ke arah panggung. Tapi sang konduktor tidak sedang melihat penonton. Dia sedang melihat ke arah pintu masuk venue. Pak Wayan, manajer resort, berjalan masuk. Wajahnya pucat, tapi tatapannya tegas. Dia tidak sendirian. Di belakangnya, berjalan dua orang petugas keamanan hotel yang berbadan tegap, mengenakan seragam batik formal namun kaku. Di tangannya, Pak Wayan memegang sebuah map kulit hitam. Mereka tidak berjalan mengendap-endap. Mereka berjalan lurus, tegas, membelah kerumunan tamu, langsung menuju meja bundar utama. Pesta itu berhenti total. Seluruh rooftop hening. Rianti adalah yang pertama bereaksi. Wajahnya mengeras. Pak Wayan, apa-apaan ini? Kamu mengganggu pesta saya. Dan kenapa kamu bawa keamanan? Ada apa ini? Suaranya tajam dan menghina. Pak Wayan berhenti tepat di samping kursi Rianti. Dia membungkuk sedikit. Sangat formal. Selamat malam, Bu Rianti. Maaf mengganggu perayaan Ibu. Suaranya tenang, tapi diperkuat oleh mikrofon kecil di kerahnya, yang biasa dia pakai untuk komunikasi staf. Seluruh meja bisa mendengarnya dengan jelas. Ada masalah darurat yang harus segera diselesaikan. Masalah apa yang lebih penting dari ulang tahun saya? Bentak Rianti. Masalah pembayaran, Bu. Jawab Pak Wayan. Suaranya tetap datar. Dia membuka map kulit itu. Dia mengeluarkan selembar kertas tebal yang panjang. Sebuah tagihan. Penjamin finansial untuk acara ini, PT Gemerlap Pesta Utama, atas nama Ibu Syafira Wiryawan, telah secara resmi menarik seluruh jaminannya dari acara ini, efektif 30 menit yang lalu. Wajah Rianti berubah dari marah menjadi bingung. Apa maksudmu? Omong kosong apa ini? Artinya, Bu, lanjut Pak Wayan. Seluruh tagihan untuk malam ini, termasuk venue, catering untuk 300 tamu, minuman, orkestra, dan bunga impor. Dia berhenti sejenak, ditambah dengan biaya pembatalan penuh untuk charter yacht, Samudra Agung, besok pagi, pembatalan private jet untuk tamu VVIP Ibu Lusa, dan seluruh blok kamar VVIP yang dipesan atas nama Suryadinata seluruhnya jatuh tempo. Saat ini juga. Dia meletakkan tagihan itu di atas meja, tepat di depan piring Rianti. Di atas place card emasnya. Totalnya, Bu, kata Pak Wayan, suaranya terdengar jelas di keheningan rooftop itu. 11.427.000.000 rupiah. Wajah Bintara, ayah Arga, yang sedari tadi diam, berubah menjadi abu-abu. Dia terbatuk. Rianti menatap angka itu. Matanya membelalak. 11, kamu gila. Ini penipuan. Panggil Syafira. Dia yang mengurus ini. Ibu Syafira yang menginstruksikan kami untuk menagih langsung pada Ibu sebagai pemesan acara, kata Pak Wayan. Kami mohon pembayarannya dilunasi sekarang, Bu. Tunai, atau dengan kartu kredit yang valid. Jika tidak, dengan sangat menyesal, kami harus menghentikan semua pelayanan, termasuk pesta ini. Hening. Menghentikan pesta. Penghinaan total. Kurang ajar, desis Rianti. Wajahnya merah padam. Dia tidak pernah dipermalukan seperti ini.
Kamu tidak tahu siapa kami? Kami Suryadinata. Kami tahu, Bu. Karena itu kami harus tegas dengan prosedur, kata Pak Wayan. Arga, bentak Rianti pada putranya. Bayar. Pakai kartumu. Bayar orang ini dan usir dia. Arga, yang sedari tadi membeku, tersentak. Wajahnya pucat pasi. Iya, Bu. Dia merogoh saku jasnya, mengeluarkan dompet kulit buayanya. Dia mengeluarkan kartu kredit platinumnya. Ini, katanya pada Pak Wayan, mencoba terlihat berwibawa, tapi tangannya sedikit gemetar. Pak Wayan tidak mengambil kartunya. Dia memberi isyarat pada salah satu staf di belakangnya, yang membawa mesin edisi nirkabel. Staf itu menggesek kartu Arga. Menunggu. Lalu bip-bip-bip. Lampu merah kecil menyala. Staf itu menatap Pak Wayan. Pak Wayan menatap Arga. Maaf, Pak Arga. Kartunya ditolak. Dana tidak mencukupi. Mata Arga terbelalak ngeri. Coba lagi. Pasti salah gesek. Staf itu menggeseknya lagi. Hasil yang sama. Ditolak. Pakai kartumu yang lain. Desis Rianti. Suaranya bergetar karena panik. Itu satu-satunya yang limitnya besar. Bisik Arga. Keringat mulai membanjiri pelipisnya. Para tamu di meja lain kini tidak lagi berbisik. Mereka menonton. Ini adalah tontonan yang lebih seru daripada kembang api manapun. Keluarga konglomerat Suryadinata tidak bisa membayar tagihan pesta mereka sendiri. Bintara. Rianti beralih ke suaminya. Pakai kartumu. Bintara, pria yang biasanya terlihat tenang itu, kini tampak seperti akan pingsan. Dia mengeluarkan kartunya. Ditolak. Dia mencoba kartu lain. Ditolak. Kakak Arga, Dimas, mencoba kartunya. Ditolak. Satu persatu, kartu kredit kebanggaan keluarga Suryadinata ditolak di depan umum. Mereka bangkrut. Dan kini, semua orang tahu. Saat itulah ponsel Arga berdering. Suaranya memecah keheningan yang menyiksa itu. Arga melihat layarnya. Wajahnya berubah dari pucat pasi menjadi putih seperti kapur. Fania. Dia melompat dari kursinya. Panik. Halo. Dia berjalan sempoyongan menjauh dari meja. Tidak tahu bahwa di keheningan itu, suaranya yang panik terdengar jelas. Apa? Tidak bisa masuk. Fania. Kamu di mana? Di lobi? Bagaimana mungkin kuncinya tidak berfungsi? Apa maksudmu tagihannya dipindah ke kamarku? Arga membeku. Dia menoleh pelan ke arah pintu keluar rooftop. Dia akhirnya mengerti. Ini bukan kecelakaan. Ini bukan drama emosional. Ini adalah eksekusi. Syafira tahu. Dia tahu segalanya. Dia tahu soal Fania. Dia tahu soal uang. Dan dia baru saja menarik pelatuknya. Di meja, Rianti gemetar. Bukan lagi karena marah, tapi karena ketakutan. Wajahnya yang tadi angkuh kini kuyu dan pucat. Dia menatap tagihan 11 miliar itu. Dia menatap tamu-tamunya yang menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan jijik. Dia menatap pelayan yang berdiri diam dengan hidangan utama yang tidak akan pernah disajikan. Pesta tahun ini. Penegasan status. Semuanya hancur dalam 30 menit. Kekacauan di meja utama mencapai puncaknya. Rianti terisak pelan. Bukan isak tangis kesedihan, tapi isak tangis frustrasi dan malu yang tertahan. Bintara, lakukan sesuatu, lakukan sesuatu. Bintara hanya bisa memegangi dadanya. Napasnya tersengal. Arga masih berdiri terpaku di dekat pilar. Ponsel menempel di telinganya, mendengarkan jeritan panik Fania dari lobi. Wajahnya kosong. Syok. Saat itulah, aku berjalan masuk kembali. Aku berjalan melewati pintu masuk rooftop yang sama, yang tadi kulewati saat keluar. Jika tadi aku berjalan keluar diiringi bisikan, kini aku berjalan masuk diiringi keheningan total. 100% mata tertuju padaku. Gaun emerald greenku berkilau di bawah cahaya lampu chandelier. Langkahku tenang. Aku berjalan melewati tamu-tamu yang terdiam. Aku melewati orkestra yang membeku di panggung.
Aku berjalan lurus ke pusat kekacauan. Ke meja utama. Pak Wayan dan petugas keamanannya menyingkir, memberiku jalan. Seolah aku adalah seorang jenderal yang datang untuk memeriksa medan perang. Aku berhenti di meja itu. Di tempat kosong di mana seharusnya kursiku berada. Arga adalah yang pertama melihatku dengan jelas. Dia menjatuhkan ponselnya. Benda itu berdebam pelan di lantai marmer. Syafira. Suaranya bukan lagi suara suamiku. Itu adalah jeritan putus asa. Jeritan seorang pria yang baru saja kehilangan segalanya dan tahu siapa yang harus disalahkan. Syafira, apa yang kamu lakukan? Aku menatapnya. Mata kami bertemu. Tidak ada lagi cinta di sana. Tidak ada lagi kenangan. Hanya ada puing-puing. Aku? Tanyaku. Suaraku terdengar sangat tenang di tengah rooftop yang hening itu. Aku memalingkan pandanganku darinya. Aku menatap Rianti. Wajahnya pucat pasi, basah oleh air mata yang merusak riasan mahalnya. Dia menatapku dengan kebencian yang murni. Dia seperti penyihir jahat yang mantranya berbalik mengenai dirinya sendiri. Aku tersenyum sedikit. Aku cuma membatalkan pesta yang aku bayar, kataku dengan jelas. Aku menoleh kembali ke Arga, yang masih menatapku ngeri. Oh, Arga, tambahku, suaraku pura-pura prihatin. Sepertinya Fania meneleponmu tadi? Apa dia ada masalah di lobi? Sampaikan padanya. Jangan khawatir. Tagihan suite-nya sudah kupindahkan dengan aman ke tagihan kamarmu. Semoga kartu kreditmu yang itu masih berfungsi. Wajah Arga hancur. Dia tahu aku tahu segalanya. Kakak iparku, Rini, yang tadi tersenyum puas, kini menatap piringnya seolah ingin tenggelam ke dalamnya. Terakhir, aku menatap Rianti, sang ratu pesta yang sebenarnya. Dia gemetar hebat, menatapku. Kamu. Desnya. Kamu iblis. Aku sedikit memiringkan kepalaku. Selamat ulang tahun, Bu Rianti, kataku lembut. Aku melirik ke hidangan pembuka kaviar di piringnya yang belum tersentuh. Nikmati kaviarnya. Aku lalu melihat ke arah dapur, di mana para pelayan berdiri kaku. Ah, maaf. Sepertinya hidangan utamanya tidak akan datang. Tapi setidaknya, aku memandang ke lautan malam Bali yang terbentang di belakang mereka. Pemandangannya indah, kan? Itu adalah kata-kata terakhirku untuk mereka. Aku tidak perlu mendengar jawaban. Aku berbalik. Kali ini, untuk selamanya. Aku berjalan meninggalkan meja itu. Aku berjalan meninggalkan mereka yang pucat pasi, dikelilingi kemewahan yang tidak bisa mereka bayar. Aku berjalan keluar dari rooftop itu, diiringi keheningan yang memekakan dari ratusan tamu mereka. Kali ini, tidak ada yang memanggil namaku. Malam itu juga, aku check out dari The Apex. Suiteku sudah lunas terbayar oleh Gemerlap Pesta, jauh-jauh hari. Aku mengambil penerbangan paling akhir kembali ke Jakarta. Di Airport Lounge Denpasar, pukul 1 pagi, aku menelepon pengacaraku. Keesokan paginya, pukul 9 pagi, tim pengacaraku mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tuntutannya bukan hanya perceraian. Tuntutannya adalah penipuan, penggelapan aset perusahaan, dan persekongkolan untuk melakukan kejahatan finansial. Aku melampirkan semuanya. Setiap email tentang kebangkrutan Suryadinata. Setiap bukti tagihan pesta yang mereka bebankan padaku. Seluruh draft dokumen perceraian yang mereka siapkan 3 minggu lalu, yang membuktikan niat jahat mereka untuk merampok perusahaanku. Naskah pidato penghinaan yang disiapkan Rianti. Dan tentu saja, tiket pesawat serta reservasi hotel Fania yang dibayar menggunakan kartu kredit, Gemerlap Pesta. Skandal itu meledak lebih dahsyat dari kembang api manapun. Konglomerat Suryadinata bangkrut. Pesta mewah di Bali berakhir ricuh. Menantu jebak mertua dengan tagihan miliaran. Berita itu ada di mana-mana. Reputasi mereka hancur, tidak bersisa. Para kreditor yang selama ini mereka bohongi, serentak bergerak. Aset-aset mereka disita. Rumah di Menteng disegel. Dan aku, bisnisku, Gemerlap Pesta, sempat goyah sesaat.
Tapi kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Klien-klienku, terutama para wanita elit Jakarta, mereka meneleponku. Syafira, aku turut prihatin. Tapi jujur, aku angkat topi untukmu. Syafira, kamu tegas sekali. Aku suka. Atur peluncuran produk baruku bulan depan. Ya. Mereka tidak melihatku sebagai korban. Mereka melihatku sebagai seseorang yang tidak bisa diremehkan. Ketegasanku di balik malam itu, profesionalisme yang kulakukan sampai detik terakhir, menjadi legenda. Gemerlap pesta, tidak hancur, justru meroket. Kini, aku tidak hanya dikenal sebagai ratu pesta yang teliti. Aku dikenal sebagai ratu pesta yang punya tulang punggung baja. 6 bulan kemudian, aku berdiri di kantor baruku di Gedung Pencakar Langit di Sudirman. Pemandangannya seluruh kota Jakarta. Aku sedang meninjau layout untuk acara amal terbesar tahun ini. Namaku, Syafira, kini berdiri sendiri. Aku adalah pemilik pesta yang sebenarnya. Dan aku tidak membutuhkan kursi dari siapapun. Aku membangun singgasanaku sendiri.